Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita terkait dengan dampak harta haram dalam kehidupan seorang muslim. Sang suami itu adalah al-qawwam. Suami itu adalah pemimpin. Maka dia harus layaknya seorang pemimpin. Dia harus memastikan setiap pergerakan yang ada di rumahnya itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memastikan seluruh aktivitas di rumah itu harus clear, bersih dari hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami bekerja lalu harta yang dia hasilkan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, maka boleh ketika itu istri membantunya. Karena hukum bekerja bagi wanita itu hukumnya adalah mubah. Tapi dengan syarat seizin suami. Dan pekerjaannya itu adalah pekerjaan di objek-objek yang halal. Ketika istri datang kepada suami, izin mau bekerja, Pak, sepertinya saya mau bekerja. Oh ya, silakan. Tapi ini gajinya besar, Pak. Yang bagus kalau kerja. Kerja di mana rupanya? Kerja di karaoke. Ketika suami mendengar bahwa istrinya kerja di karaoke, itu identik dengan tempat yang mungkar. Tidak boleh. Ayo loh Pak, ini gajinya besar. Sekali saya bilang tidak boleh, tidak boleh. Harus dikasih. Nanti gajinya bagi dua Bang. Ayolah, baik. Yang haram itu tetap kita harus istiqomah sekuat tenaga walaupun itu menguntungkan. Yang halal maupun sedikit itu akan menjadi keberkahan. Contoh, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq ketika itu, ya, lalu tiba-tiba ada seorang sahabat yang ingin menginfakkan satu ekor kambing. Lalu, wahai Rasul, mungkin kambing ini cukup untuk Rasul dan beberapa sahabat saja. Baiklah, kata Rasul. Setelah dimasak sama Rasul, ya, satu ekor kambing, seluruh sahabat yang terlibat di perang Khandaq itu dipanggil semuanya. Dan yang menginfakkan kambing itu bingung. Wahai Rasul, apakah cukup kambing ini untuk dikonsumsi oleh banyak tentara ini? Cukup insyaallah, lihat aja nanti. Ya, diaduk sama Rasul, semuanya berbaris, dikasih makanan tadi, kambing satu ekor tadi. Dan yang makan ratusan orang. Bahkan dalam riwayat 300 orang yang mengkonsumsi kambing itu tadi. Dan cukup. Itulah harta yang berkah itu tadi. Karena keberkahan maknanya adalah ziyadatul khair. Kebaikan akan terus bertambah. Dan lawan dari berkah ini adalah, ya, wayankus, dia akan terus berkurang. Ini lawan dari berkah walaupun jumlahnya banyak. Suatu ketika ada cerita seorang santri bertanya kepada kiainya, wahai kiai, apa yang dimaksud dengan harta yang berkah itu? Lalu kiainya memberikan gambaran. Saya mau bertanya dulu kepada engkau, mana lebih banyak anjing sama kambing? Katanya.
Dipikir-pikirnya, banyak kambing. Betul. Kenapa banyak kambing? Padahal ketika anjing dan kambing ini kalau beranak, lebih banyak mana anaknya? Lebih mana? Anjing. Anjing kalau beranak 6, 7. Tapi kalau kambing 2 itu udah paling banyak. Terkadang cuma 1. Betul nggak? Tapi ketika ada akikah yang dikorbankan, kambing atau anjing? Ada orang akikah anjing? Nggak ada. Ketika Idul Adha, kalau nggak ada sapi, kerbau, onta, orang korbankan apa yang dikorbankan? Anjing atau kambing? Kambing. Terus kambing ini disembelih, tetapi jumlahnya tetap jauh lebih banyak ketimbang anjing. Dan anjing itu anaknya jauh lebih banyak. Tak pernah orang makan anjing, tak pernah digulai, tak pernah dikorbankan, tak pernah juga ada orang akikah pakai anjing, tapi kambing tetap jauh lebih banyak. Itulah yang makna dari keberkahan itu. Jadi jangan takut, kita menjaga ketika bekerja itu, ya. Bekerja itu kemungkinan ada 2 saja. Kalau enggak ujroh, jual beli. Jual skill sama jual barang, itu saja cara mencari harta. PNS kerja di pabrik-pabrik swasta, itu namanya kita jual skill. Dalam Islam disebut dengan akad ujroh. Selain itu jual beli. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya kepada kita bagaimana cara mencarinya, cara mencari harta 2 ini saja. Kalau enggak, ya jual skill alias jasa, kalau enggak jual barang. Ada barangnya, apakah dijual atau dirental. Bagaimana caranya? Itulah kita harus belajar. Ingat, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 golongan. 2 dimurkai, 1 dipuji dalam surah Al-Fatihah. Lihat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, allazi. Satu, ada golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina an'amta 'alaihim. Apa itu? Orang yang mengikuti jalan yang lurus. Artinya dia mendapat hidayah, perilakunya, tindak tanduknya, aktivitasnya sehari-hari terus ala siratul mustaqim, terus di jalan yang lurus. Tetapi ada 2 golongan yang Allah murkai di dalam surah Al-Fatihah. Pertama, maghdubi alaihim. Ahli tafsir menafsirkan maghdub ini adalah Yahudi. Ya. Lahu wa huwa amal wa huwa ya'lam walakin la ya'mal. Dia punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu Yahudi. Maka Yahudi banyak yang hafal Quran. Banyak yang hafal Quran karena dia punya ilmu. Dia tahu Allah Esa. Satu-satunya God, Tuhan yang Esa itu hanya Allah Subhanahu wa taala tahu, tapi untuk dia selewengkan, untuk dia tolak kebenaran itu. Dia pelajari kebenaran untuk dia tolak, untuk dia selewengkan, untuk dia manipulasi. Golongan kedua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala waladhdallin, orang-orang yang sesat. Siapa ini? Dalam tafsir disebutkan haula'i an-nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang Nasrani, ya'mal bila ilmi, orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi kita sebelum bekerja, bagaimana cara mencari nafkah, maka hendaklah kita awali dengan ilmu.
Kalau enggak sama kita dengan orang-orang Nasrani itu. Lihat fa'lam berapa banyak kata-kata, belajarlah, ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah terus memotivasi kita untuk belajar dan belajar. Karena tidak ada alasan seluruh kaum muslimin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau sampai riba? Enggak ada orang yang ngajari saya ya Allah. Enggak ada lagi alasan itu. Kenapa engkau enggak tahu cara jual beli yang benar? Saya belum belajar fikih jual beli ya Allah. Tidak ada alasan lagi. Maka belajar itu merupakan motivasi pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat surat pertama kali turun kepada Nabi surat apa? Iqra. Suruh membaca. Apa artinya Iqra? Mengkaji, mendalami. Karena takut kita ini beramal, berbuat tanpa ilmu. Oleh karena itu, apa saja pergerakan, apa saja aktivitas kita awali dengan ilmu. Kalau tidak, takut nanti terkait dengan harta kita, ya, mengumpulkannya, membawanya ke rumah kita, ya, harta-harta yang haram. Harta yang haram kata Rasul, ya, akan merusak nilai-nilai ibadah. Pertama, zakat, sedekah, infak. Ini tidak sah kalau dibayarkan dari harta yang haram. Hasil korupsi, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menipu, lalu dia infakkan 2,5% untuk mensucikan harta katanya. Apa ya harta itu bisa suci dengan sedekah, zakat? Masalahnya barang itu sudah kotor. Jadi kalau barang itu kotor sama dengan inilah, ya. Kalau kain sarung terkena najis, kotoran sapi, cukup kita bersihkan kotoran sapinya itu, sarung jadi bersih. Tapi harta yang haram itu laksana kotoran itu sendiri. Jadi kalau kita keluarkan 2,5%, 97,5% itu masih kotoran. Jadi kalau logika orang habis korupsi naik haji, habis mencuri dia sedekahkan, dia zakatkan, sesungguhnya tidak akan pernah mensucikan hartanya itu, tetap dia makan harta yang haram. Al wasilatu ilal haram haram. Kalau memang sumbernya itu haram, maka peruntukannya pun sudah gak benar. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW ada orang yang haji datang ke Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menimpali sambutannya itu, la labbaik wala sa'daik, kasbuka haram wa zaduka haram wa rahilatuka haram. Apa kata Allah? Tidak ada labbaik. Bekalmu haram, hartamu haram, kendaraanmu haram. Maka apa artinya? Haji pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau biayanya, akomodasinya, uang peruntukan untuk haji itu bersumber dari harta yang haram. Tidak diterima. Kenapa? Innallaha thayyibun. Allah itu suci, layak balu ila thayyibat, dan Allah tidak menerima sesuatu yang kotor, yang tidak thayyib. Oleh itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara harta ini perkara yang sangat doruri, perkara yang sangat penting bagi kehidupan kaum muslimin karena konsekuensinya banyak sekali. Zakat kita, ibadah kita, lalu kita bawa ke dalam rumah, tumbuh darinya daging yang haram dimakan oleh anak kita,
belikan nasi dihidangkan di meja, dimakan oleh anak kita dengan lahapnya. Lalu nasi tadi berubah menjadi darah. Lalu darah ini dipompa oleh jantung ke otak kita, maka akal-akal otak kita menjadi nasiyatin gazibatin khati'atin. Akal yang gampang menipu, akal yang licik, akal yang susah menerima kebenaran. Kenapa? Karena dari harta yang haram itu. Yang selanjutnya dampaknya adalah satu, doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, aku minta ini, aku minta itu. Tapi kata Allah, masrabuka haram wa mat'amuka haram wa libasuka haram fa anna astajabulah. Ada seorang yang lusuh berbaju rombeng, miskin papa, lalu diangkat tangan ke atas, ya Allah, kabulkanlah ini, aku minta ini, aku minta itu, kabulkanlah harapanku, jadikanlah begini, jadikanlah begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan mananmu haram, pakaian yang engkau kenakan haram, dan minumanmu haram. Bagaimana aku akan mengabulkan doa-doamu itu? Jadi ketika kita berdoa udah puluhan tahun, 25 tahun, tetapi harapan kita, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita muhasabah. Muhasabah harta kita. Keluarga kita tidak sakinah, mawaddah warahmah, anak susah dinasehati. Maka kita introspeksi harta kita. Karena itulah kunci pertama kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sekedar slogan saja sakinah, mawaddah, warahmah ini. Karena dampak dari harta itu luar biasa, akan rusak ya pondasi-pondasi keluarga-keluarga Islam ini. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kehati-hatian, ihtiyatan, kehati-hatian kita. Insyaallah barang siapa yang bertakwa, kita menghindari harta yang haram, ada peluang kita tolak, ada kesempatan kita tahan, ya, wa yakhrujullah min haitsu la yahtasib. Allah akan bantu kita, Allah akan bukakan pintu-pintu masalah kita, Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Allah tidak berdiam diri kepada hamba-hambanya yang ingin melakukan seluruh perintahnya. Allah tidak mensia-siakan kita insyaallah. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.